Bukan dari Belanda, wonderkid berdarah Portugal tak sabar bela timnas Indonesia. Ketagihan pemain keturunan, Indra Syafri boyong 5 pemain ke timnas U19. Timnas Indonesia diuntungkan AFF, media Vietnam kembali berulah. Gaji fantastis Marcelino jika gabung klub raksasa Thailand. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bukan dari Belanda, wonderkid berdarah Portugal tak sabar bela timnas Indonesia. Bukan cuma dari Belanda, kali ini wonderkid Liga Portugal yang punya garis keturunan Bandung juga menyatakan minatnya bela timnas Indonesia. Wonderkid keturunan Belanda Cape Verde ini dirasa bisa menjadi opsi alternatif apabila skuad Garuda Senior membutuhkan sosok gelandang tengah tipikal bertahan. Timnas Indonesia yang bakal bersaing dengan sejumlah tim papan atas Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain hingga Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dirasa masih perlu untuk mencari pemain keturunan lagi. Langkah tersebut kemungkinan bisa tepat sasaran karena lawan yang dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti dihuni oleh pemain berpengalaman. Salah satu posisi yang nantinya bakal sering berduel dengan pemain lawan ialah gelandang, sehingga Sintayong tampaknya bisa menambah pemain lagi khususnya di sektor gelandang agar timnas Indonesia tak kalah berduel di lini tengah. Maka dari itu PSSI bersama Sintayong bahkan Indra Syafri bisa kembali belusukan ke Eropa untuk mencari pemain baru bagi timnas Indonesia. Bukan Belanda, timnas Indonesia layak mempertimbangkan pemain diaspora yang main di kompetisi Eropa lainnya seperti Liga Portugal. Di sana ada satu talenta berbakat yang pernah menunjukkan minatnya membela timnas Indonesia, yaitu Danilson Suarez Silva, pemain muda berusia 22 tahun. Musim lalu, Danilson Suarez Silva tampil di Liga Portugal untuk klub SC Olhanense 1912. Ia hanya tampil sebanyak 13 kali dengan koleksi 1 gol serta 2 assist. Sebelum pindah ke Liga Portugal, Danilson Suarez Silva memulai karir sepak bolanya di klub Eredivisie seperti Excelsior dan Feyenoord sejak 2016. Rumor ketertarikan Danilson Suarez Silva membela timnas Indonesia pertama kali dikabarkan oleh akun @football.indonesia pada Februari lalu. Kabar tersebut bahkan tersiar sampai ke Belanda hingga keluarga Danilson Suarez Silva seperti neneknya menceritakan soal Indonesia kepadanya. Berbeda dari pemain Belanda lainnya, Danilson Suarez Silva akan jauh lebih bangga apabila bisa bermain untuk tanah kelahiran orang tuanya, yakni Indonesia. Kini, Danilson Suarez Silva tidak bermain untuk klub manapun usai SC Olhanense 1912 memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya di musim depan. Lantas, apakah Sintayong akan mempertimbangkan Danilson untuk turut memperkuat Garuda? Ketagihan pemain keturunan, Indra Syafri boyong 5 pemain ke timnas U19. Kabar menarik datang dari Indra Syafri yang berencana menambah daftar pemain keturunan di timnas Indonesia U19. Untuk saat ini sudah ada 3 pemain keturunan di skuad Garuda Nusantara. Ketiga pemain tersebut adalah Michel Bashir Oman, Welber Scott, The Halim Jardim, dan juga Jens Reven. Akan tetapi hanya Jens Reven yang menjalani proses naturalisasi. Hal itu dikarenakan salah satu orang tua dari Michel dan Welber masih bersatu sebagai warga negara Indonesia. Kondisi itu membuat keduanya bebas memilih kewarganegaraan sebelum berusia 17 tahun. Sementara kedua orang tua Jens Reven bersatu sebagai warga negara Belanda. Di lain sisi, Indra Syafri selaku pelatih kepala tim Merah Putih Muda berniat untuk menambah daftar pemain keturunan tersebut. Sebelumnya, Indra merekomendasikan PSSI untuk menaturalisasi 3 nama. Mereka adalah Tim Gaipans, Maurice Mohinoke, dan juga Dian Mark. Kini, Indra berencana untuk menambah daftar pemain tersebut. Ia ingin memiliki 5 nama tambahan pemain diaspora untuk timnya yang diungkapkannya saat hadir di siniar milik Arya Sinulinga, yakni Podcast Bebas. Kira demikian, Indra langsung mewanti-wanti para penggemar Garuda Nusantara. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut menjelaskan bahwa para penggemar untuk tidak menuntut berlebihan. Pasalnya, untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan itu sangat sulit menurut Indra. Kemungkinan besar 2 nama tambahan tersebut berasal dari tim yang pernah dibawa Indra ke turnamen Toulon 2024 lalu. Saat itu ada nama Sam Peter Ivel dan juga Sacha Dayton.
Akan tetapi Indra Syafri masih belum mau mengungkapkan siapa dua nama tambahan tersebut kepada penggemar. Timnas Indonesia diuntungkan AFF, media Vietnam kembali berulah. Jadi tim yang paling diuntungkan dengan mundurnya jadwal penyelenggaraan Piala AFF 2024, publik Vietnam kembali berulah dengan menyinggung Timnas Indonesia. Sesuai jadwal awal, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara akan menyelenggarakan Piala AFF 2024 pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Namun turnamen tersebut ditunda dan baru akan berlangsung mulai 9 Desember hingga 4 Januari 2025. Alasan ditundanya Piala AFF 2024 karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal dua Piala Asia, yakni AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2. Penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Untuk Timnas Indonesia yang punya dua agenda besar di penghujung tahun ini, yakni Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2026, perubahan jadwal ini sangat berdampak besar. Apabila Piala AFF 2024 digelar sesuai jadwal lama, maka pelatih Sintayong hanya punya waktu beberapa hari untuk kembali berkumpul dengan timnas sekunder. Namun setelah Piala AFF 2024 dijadwal ulang menjadi 9 Desember, pelatih Sintayong punya waktu lebih dari 2 minggu untuk mempersiapkan diri bersama skuad Garuda B. Ini akan menjadi masa persiapan yang sangat penting agar skuad Garuda Muda Indonesia yang tergabung di grup U23 bisa bersaing memperebutkan gelar juara di Piala AFF 2024. Lain halnya bagi rival Timnas Indonesia Vietnam, perubahan ini tidak terlalu berdampak besar sebab Vietnam tidak memiliki perwakilan untuk menghadiri AFC Champions League Elite musim depan. Ya, mulai saat ini hingga akhir tahun, tujuan penting Timnas Vietnam hanyalah Piala AFF. Bahkan melalui medianya Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia untung besar dengan perubahan ini. Fakta Piala AFF 2024 yang digelar lebih lambat dari rencana semula menjadi kabar baik bagi pelatih Sintayong dan tim Indonesia. Tulis Soha. Soha juga menyebut penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tidak akan terlalu berdampak besar bagi persiapan Vietnam. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang menurutnya bakal lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk melakukan persiapan. Maka dari itu, Timnas Indonesia akan menjadi tim yang paling diuntungkan dan mungkin paling puas dengan Piala AFF yang berganti jadwal pertandingan. Gaji fantastis Marcelino jika gabung klub raksasa Thailand. Dirumorkan akan bergabung dengan klub Liga Thailand Muang Thong United. Gaji pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand digadang akan melejit. Rumor soal Marcelino Ferdinand akan bermain di Liga Thailand berawal dari cuitan akun X @indostransfer pada Jumat 2 Agustus lalu. Akun tersebut meyakini ada 1 dari 4 pemain Timnas Indonesia yang belum memiliki klub akan bermain di Liga Thailand. 4 pemain skuad Garuda yang sampai saat ini belum memiliki klub selain Marcelino Ferdinand adalah Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan juga Justin Hubner. Terkait Marcelino, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi usai kontraknya di KMS Kadense tidak diperpanjang. Namun jika merapat ke Muang Thong United, gaji yang akan diterima ex pemain Persebaya Surabaya itu digadang bakal bernilai fantastis. Berdasarkan situs Salarisport, Muang Thong United mengeluarkan uang sebesar 1.734.200 pound sterling atau sekitar 39,5 miliar rupiah pada musim lalu untuk menggaji 34 pemainnya. Berdasarkan data tersebut, 3 nama dengan gaji tertinggi merupakan pemain asing yaitu William Pop, Jean-Claude Bilong, dan Stefan Siepovic. William Pop menjadi pemain yang mendapat gaji tertinggi yakni 280.800.000 pound sterling atau sekitar 5,8 miliar rupiah per musim. Diikuti oleh Jean-Claude Bilong yang mengantongi 265.200.000 pound sterling atau setara dengan 5,5 miliar rupiah per musim. Dan juga Stefan Siepovic yang mendapat 187.200.000 pound sterling atau 3,8 miliar rupiah per musim. Dalam data tersebut, pemain asing di Muang Thong United akan mendapat gaji di atas 150.000 pound sterling. Dengan status Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain asing dan juga penggawa Timnas Indonesia senior, maka prediksi gajinya berkisar 150 hingga 280.000 pound sterling per musim atau sekitar 3,1 miliar rupiah sampai 5,8 miliar rupiah. Meski demikian, prediksi tersebut bukan sebuah angka pasti karena bisa saja ada kenaikan atau penurunan.
Belum lagi pertimbangan lainnya yang menjadi faktor menentukan gaji seperti usia, asal negara, kemampuan, dan juga potensi. Kini menarik untuk dinanti, apakah Marcelino bakal merapat ke Liga Thailand untuk melanjutkan karirnya?